Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati teman-teman media cetak, media elektronik, masyarakat Indonesia. Yang kami hormati Pak Menteri Kesehatan. Pada ratas evaluasi PPKM, tadi disampaikan bahwa kalau kita lihat kasus yang ada di Indonesia itu relatif secara keseluruhan masih dalam tahap yang baik bila dibandingkan dengan berbagai negara lain. Jadi kalau kasus kita sekitar 574 harian, kalau kita lihat Australia bisa 16 ribuan, India 8.500, Singapura 3.100, Thailand 2.400, bahkan Malaysia 1.700. Nah, kalau dilihat dari segi reproduksi kasus efektif, Indonesia relatif stabil di angka 1, yang di luar Jawa, Bali, di Sumatera juga angkanya baik, masih 1, kemudian di Jawa secara keseluruhan juga 1, Nusa Tenggara 0,99, Kalimantan 0,99, Sulawesi 0,99, Maluku 0,98, dan Papua 0,99. Nah, kemudian dari tingkat kesembuhan secara nasional 97%, angka kematiannya 2,58, dan kita lihat penularan kasus kebanyakan lokal, yang kasus dari perjalanan luar negeri sekitar 25 kasus. Nah, kalau di luar Jawa, Bali, BOR dan COVID relatif rendah, dan yang tertinggi hanya di Kalimantan Utara dan Kalimantan Tengah. Nah, terkait dengan perkembangan vaksinasi, dosis yang masih di bawah 70% adalah untuk dosis pertama Papua Barat Papua, dosis kedua itu 17 provinsi, itu 10 sudah di atas 70%, dan 10 provinsi di bawah 70%. Nah, provinsi yang masih relatif rendah di bawah 50% adalah Maluku, Papua Barat, dan Papua. Nah, kemudian tentunya juga dilaporkan terkait dengan berbagai kegiatan dan juga arahan Bapak Presiden untuk meningkatkan jumlah vaksin dosis ketiga yang nanti dijelaskan oleh Pak Menteri Kesehatan. Secara prinsip untuk berbagai kegiatan, apakah itu venue olahraga maupun venue lain, atau musik ataupun kesenian, yang melibatkan banyak anggota masyarakat, diharapkan dosis ketiga itu bisa difasilitasi, sehingga untuk kegiatan-kegiatan yang menuai ataupun membuat kerumunan, vaksinasi ketiga itu akan terus didorong. Dari segi realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional, tadi juga dilaporkan bahwa secara keseluruhan realisasinya adalah 20,9% atau 95,13 triliun dari 455,62 triliun. Dari segi penanganan kesehatan sudah 20% atau 24,46 triliun. Nah, realisasi antara lain untuk klaim nakes, insentif perpajakan vaksin dan alkes, kemudian juga terkait dengan pengadaan vaksin dan dana desa. Sedangkan perlindungan masyarakat sudah 36,1% atau 55,85 triliun. Ini antara lain untuk PKH, kartu sembako, BLT minyak goreng, BLT desa, bantuan pedagang kaki lima, warung dan nelayan, serta kartu prakerja. Nah, di samping itu pemulihan ekonomi ada 8,3% atau 14,83 dari 178 triliun. Ini antara lain untuk di sektor pariwisata, dukungan UMKM, dan fasilitas perpajakan.